Banyak nama calon anggota legislatif terpilih kini masuk dalam bursa calon untuk maju di pilkada sejumlah daerah. Belakangan, muncul polemik perlu atau tidaknya seorang caleg terpilih untuk mengundurkan diri dan tidak dilantik jika yang bersangkutan dicalonkan partai politik di gelaran pilkada. Menurut Komisi 2 DPR, KPU sudah bersurat untuk mengajukan konsultasi pembahasan aturan soal ini. KPU beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan surat untuk mengajukan konsultasi mengenai dua rancangan peraturan KPU. Yang pertama adalah rancangan PKPU tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian yang kedua adalah peraturan KPU tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Polemik kemudian muncul ketika Komisi Pemilihan Umum memberikan pernyataan yang berubah-ubah soal aturan ini. Saat rapat dengan Komisi 2 DPR, KPU menegaskan tidak ada celah bagi caleg terpilih untuk dilantik jika mereka sudah terdaftar maju pada Pilkada Serentak 2024. Yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD, tetapi belum dilantik. Jadi kalau belum dilantik, itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri. Padahal 1 pekan sebelumnya, KPU memberikan pernyataan bahwa hanya orang yang memiliki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD yang harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri di Pilkada 2024. Pada dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek ya, kemudian dinyatakan terpilih, nggak ada kewajiban mundur. Yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan. Gitu. Misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota DPR atau DPRD dan nyalek lagi untuk pemilu 2024 terpilih dan dia dicalonkan oleh partai untuk nyalon kepala daerah, maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota DPR atau DPRD untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu 2019. Tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban, karena undang-undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan. Namun kini pada akhirnya Komisi 2 DPR RI dengan KPU dan pemerintah menyepakati aturan baru untuk Pilkada 2024, yakni caleg terpilih di pemilu 2024 wajib mundur apabila maju di Pilkada 2024. Aturan ini disepakati agar meredam konflik. Tim Liputan Kompas TV. Seperti janji saya sebelum jeda, sore hari ini Rumah Pemilu akan berbincang dengan salah satu caleg terpilih dari Partai Amanat Nasional yang juga merupakan selebritas, yakni Sigit Purnomo alias Pasha Ungu. Selamat sore Mas Pasha, apa kabar? Selamat sore Mbak Mario. Oke, Mas Pasha, ini kan santer ya kabar kalau Anda masuk dalam bursa calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Jadi konfirmasinya Mas? Ya baik, terima kasih Mbak Mario. Yang pertama, sistem yang digulirkan di Partai Nasional bahwa seluruh calon kepala daerah tingkat kabupaten kota maupun provinsi itu muaranya adalah pada keputusan Ketua Umum kita Bapak Zulkifli Hasan. Meskipun nanti semuanya melalui sistem Dispelkada. Nah, sistem Dispelkada inilah yang kemudian akan melakukan analisa, survei dan lain sebagainya agar kemudian nanti bila mana ada kader yang dianggap memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan untuk bisa maju, ini akan direkomendasikan kepada Ketua Umum, sehingga Ketua Umum lah yang memutuskan. Nah, memang beberapa waktu kemarin Ketum PAN sempat menyampaikan beberapa nama di media, termasuk diantaranya Ibu Zita Anjani yang hari ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi, Bapak Eko Patrio, dan termasuk nama kami. Ya saya kira kami sebagai kader pada prinsipnya fatsun dan mengikuti apa yang menjadi arahan Ketua Umum. Ketua Umum lah yang lebih
lebih apa namanya, lebih pantas, lebih paham menilai siapa-siapa kader yang kira-kira wajar untuk dicalonkan khususnya di Pilkada DKI gitu Mbak Madio. Tapi kalau diusung siap ya, Mas Pasya? Ya kami sejujurnya hari ini lolos sebagai anggota DPR RI terpilih ini sudah bahagia sekali. Memang ini kan menjadi unik karena belum pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, apa namanya, pilkada serentak bersamaan dengan pileg ya, maksud kami di tahun yang sama. Secara prinsip statement daripada Ketua KPU ini cukup menjadi angin segar bagi semua partai. Karena memang yang paling sulit di partai itu menurut kami Mbak, untuk mencari calon kepala daerah. Tidak semua partai memiliki apa namanya kesiapan ya dari sisi kader ya untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah. Kebetulan memang kami di Partai Amanat Nasional, kami salah satu yang sudah pernah apa namanya bisa dikatakan punya pengalaman memimpin sebuah daerah di level kota gitu. Jadi saya kira mungkin itu menjadi salah satu alasan ketum, salah satu alasan partai untuk apa namanya ya paling tidak menyebutkan nama kami di kontestasi Pilkada DKI Jakarta gitu. Sebagai kader tentu kami siap bila mana dipercayakan, bila mana ditugaskan untuk maju sebagai apa namanya calon kepala daerah dimanapun itu Mbak. Siap ya, dengan pengalaman yang dimiliki ya. Oke, kalau gitu sudah menjalin komunikasi dengan parpol mana saja Mas Pasya untuk nanti bisa maju ke Pilkada Jakarta? Kalau untuk DKI ini kan memang punya apa ya Mbak, ini punya kualifikasi khusus ya. Jadi domain ini memang sebenarnya dimiliki oleh elit partai kami, khususnya ketua umum. Kami sebagai kader kan tugasnya bekerja sebagai kader, tentu melakukan komunikasi, tetapi kan belum ada arahan yang pasti bahwa siapa yang akan ditunjuk oleh ketum untuk maju sebagai calon gubernur wakil gubernur di DKI Jakarta Mbak. Oke, kalau gitu kan ini kan Jakarta punya PR banyak sekali PR untuk diselesaikan nanti oleh kepala daerah yang terpilih. Anda sudah tahukah siapa-siapa saja calon kompetitor Anda nanti di Pilkada Jakarta? Menurut Anda siapa yang bakal jadi kompetitor kuat untuk nanti maju di Bursa Pilgub Jakarta? Politik ini kan sangat dinamis ya Mbak ya. Kadang-kadang kita berpikir ini ada salah satu tokoh, ini ada salah satu figur yang paling pantas, paling layak, paling cocok untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang ada di DKI Jakarta. Tetapi partai tidak sesederhana itu untuk kemudian apa namanya menunjuk atau menentukan pilihan siapapun yang ditunjuk untuk maju sebagai calon kepala daerah. Kadang-kadang yang ada di permukaan justru tidak akan berlayar. Justru yang tidak muncul di permukaan bisa saja berlayar berkontestasi di pilkada manapun Mbak Mudia. Ya. Jadi kalau hari ini yang kita lihat permukaan saya kira kan Mbak sudah bisa melihat ya di lintas partai, sebut saja di Partai Golkar nama siapa yang keluar, misalnya Pak RK, di Partai Nasdem sempat keluar namanya Pak Ahmad Saroni misalnya. Terus di beberapa partai-partai lain kan juga sempat disebutkan di PKS, Presiden PKS, ya dan sebagainya Mbak. Bahkan PSI pun juga sudah bersuara untuk siap mendorong untuk apa namanya kader mereka bisa diusung di Pilkada DKI. Kalau kami sampai hari ini belum ada arahan langsung dan spesifik untuk Partai Amanat Nasional, belum apa namanya kita sebut belum ada rekomendasi khusus yang memang langsung ditandatangani oleh ketua umum untuk siapa yang akan didorong di pilkada akan datang. Sekarang Partai Nasional apa namanya sedang fokus di hal yang lain sehingga untuk pilkada DKI ini domainnya adalah domain ketua umum. Kami tinggal menunggu arahan daripada ketua umum Mbak Madio. Oke. Nah tadi kan Mas Pasya juga sudah menyinggung ya soal aturan caleg terpilih untuk ikut pilkada. Setelah jadi caleg terpilih dan kemudian maju digadang-gadang punya peluang nanti untuk maju di bursa pemilihan gubernur Jakarta, Anda pilih mana nih Mas Pasya? Kira-kira mau jadi caleg, mau jadi anggota legislatif, anggota DPR, atau mau jadi kepala daerah? Ya tadi saya katakan kan matematika politik kan memang tidak seperti matematika yang kita ketahui Mbak. Wajar kalau kemudian para caleg terpilih khususnya yang berbasis di DKI Jakarta seperti kami di DKI 3 ini kan setidaknya sudah punya apa namanya basis suara
eh, yang bisa dikatakan sebagai modal awal untuk maju sebagai calon kepala daerah. Begitu pula Pak Eko, begitu pula Bu Sita di level DPRD provinsi. Nah, ini kan salah satu indikator bahwa memang caleg-caleg PAN yang lolos di caleg terpilih sebagai caleg terpilih di DKI ini juga punya kesempatan, punya peluang untuk maju atau didorong sebagai calon kepala daerah. Nah, terkait aturan, tentu ini tadi saya katakan ini menjadi angin segar bagi semua partai karena ujian yang paling tinggi kan di saat kita diusung sebagai caleg dan alhamdulillah terpilih. Nah, konsekuensinya adalah berkaitan dengan aturan ini, maka bisa dikatakan harus siap bila mana nanti ketua umum mendorong untuk maju sebagai cakada ataupun calon wakil kepala daerah. Nah, kalau saya ditanya, tentu kami hari ini kan yang sudah bisa dikatakan pasti ini kan adalah duduk sebagai anggota DPR RI, Mbak. Meskipun aturan ini membuka peluang untuk kami untuk bisa hadir dalam kontestasi karena level tertinggi di politik ini kan bila mana kita bisa duduk sebagai pejabat di eksekutif gitu. Oke. Nah itu siap. Mas Pasha, nanti kalau misalnya memang resmi nih dicalonkan, didaftarkan di Pilkada Jakarta dan kemudian diminta bikin surat pernyataan untuk mundur sebagai caleg terpilih, gimana responnya? Selama itu adalah keputusan ketua umum, keputusan partai, kami sudah berkhidmat di partai ini sudah bisa dikatakan hampir 15 tahun, Mbak. Jadi aturan main dan juga totalitas, loyalitas, integritas kami untuk partai juga sudah kami persembahkan kepada partai sehingga apapun yang menjadi penugasan partai ke depan, insya Allah kami siap gitu. Oke, aturan ini sudah dibahas belum Mas di internal partai kan karena banyak ya, bukan cuma nama Mas Pasha doang. Tadi kan ada nama Mbak Zita, untuk di Jabar juga ada nama Mbak Desi, begitu. Sudah dibahaskah soal aturan ini di internal Partai Amanat Nasional? Iya, secara informal ini sudah cukup sering dibahas dan secara formal ini kan memang pembahasannya tertutup karena level DKI ini kan bisa kita katakan wilayah yang spesial sehingga perlu pencermatan khusus, perlu peninjauan khusus, perlu penindakan khusus, termasuk hitung-hitungan dan lain sebagainya, berapa kebutuhan bila mana harus menurunkan kader di kontestasi ini menjadi penting untuk dibahas secara khusus, Mbak Madiop. Tapi saya yakin insya Allah pada waktunya nanti PAN akan memutuskan siapa yang akan didorong dan sepertinya keputusan ketua umum adalah tetap mendorong kader untuk maju di Pilkada DKI. Oke. Terakhir, Mas Pasha, kalau ternyata nanti ya diusung maju di Pilkada, tapi kalah, tapi status Anda sudah bukan merupakan caleg terpilih lagi nih, apa yang akan Anda lakukan, Mas Pasha? Ya kami ini kan berpartai kami ini berpartai bukan hanya sekedar cari menang? Jadi atau tidak, ya ditunjuk atau tidak. Ini kan merupakan kewajiban kami lah sebagai pemuda, sebagai anak bangsa untuk menitipkan cita-cita bangsa dan negara ini ke depan melalui jalur partai, Mbak, melalui jalur konstitusi. Nah, saya kira kami sudah punya pengalaman dan hari ini kami kembali membuktikan di saat kami diturunkan dalam kontestasi Pileg, kami mampu meraih hati masyarakat sehingga kami bisa menjadi salah satu dari sekian caleg yang terpilih di DKI Jakarta yang memang dikatakan dapil tersulit yang ada di Republik ini gitu. Nah, setidaknya itu yang sudah kami lakukan. Persoalan keputusan ke depan, apakah kami ditunjuk maju, apakah Pak Eko, apakah Bu Zita, kami tidak bisa memastikan hari ini, Mbak Madiop, semua masih berjalan, semuanya masih fokus dalam pembahasan. Insya Allah nanti waktunya biarlah nanti ketua umum yang akan memutuskan. Tetapi kami akan siap berjuang untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Berkoalisi dengan siapapun, dengan calon siapapun, insya Allah kami siap untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Saya tambah satu pertanyaan lagi nih Mas Pasha karena menarik. Banyak yang bilang kan kalau bursa dari pemilihan gubernur Jakarta atau menjadi Jakarta 1 ini kan juga bisa jadi batu loncatan. Kalau dari Anda sendiri, Anda pengen nggak dengan punya background pernah menjadi wakil wali kota Palu, pengen nggak sebenarnya seorang Pasha Ungu untuk memimpin Jakarta nanti?
Jakarta ini kan apa ya, Mbak? Heterogen ya. Ini wajah Indonesia di luar gitu ya. Siapa sih yang tidak pengen jadi pemimpin di Jakarta, Mbak? Tapi kan kita juga sebagai politisi muda ya yang hari ini tentu masih dalam proses bekerja, dibina, dibimbing. Kami terus belajar untuk mengikuti proses-proses ini dengan baik, dengan cermat, sehingga apapun tujuan kita ke depan, termasuk untuk memimpin DKI Jakarta dalam hal ini kader partai, ya siapa yang tidak ingin untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta, Mbak? Karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di Jakarta bila mana kita diberikan kesempatan. Nah, persoalan bahwa ini menjadi batu loncatan atau tidak kan tergantung cara pandang setiap orang melihat itu gitu. Pada prinsipnya kami siap menjalankan tugas dan siap mengemban amanah masyarakat. Siap menjalankan tugas, siap menjalankan kepercayaan, baik itu menjadi anggota legislatif atau caleg, ataupun juga sebagai, kalau nanti misalnya memang maju ya di pemilihan gubernur Jakarta. Terima kasih sudah berbagi waktu bersama kami, selebritas sekaligus juga merupakan calon anggota legislatif terpilih dari Partai Amanat Nasional, Mas Pasya Ungu. Saya selalu, Mas Pasya. Terima kasih banyak, Mbak Andrea. Dan usai